Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Citra Maharani Putri dengan NIM 2101026104 dengan tugas manajemen keuangan 2. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Ramayana. Ada yang mengira Ramayana itu sebagai Ramayana mistos masyarakat, tapi di sini saya akan menjelaskan Ramayana yang sering kita temui di mal-mal terdekat di daerah masing-masing. Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. PT Ramayana Lestari Sentosa didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1983 berdasarkan Akta Notaris R. Muhammad Hendarwan SH nomor 60 pada tanggal yang sama. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama perusahaan adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba ada atau department store dan supermarket. Milik perusahaan PT Ramayana Makmur Sentosa itu adalah entitas induk terakhir dari perusahaan dengan persentase kepemilikan 64,48%. Dan untuk mendukung aktivitas operasionalnya, perusahaan Ramayana Lestari memerlukan sumber pembiayaan yang memadai. Berdasarkan laporan keuangan tahunan, terdapat beberapa sumber yang digunakan perusahaan yang tersedia di website perusahaan berdasarkan tahun tersebut sesuai teori. Berdasarkan laporan perusahaan pada tahun 2021, perusahaan tersebut memperoleh sumber atau pembiayaan atau modal dari beberapa sumber, yaitu pertama hutang bank. Hutang bank sebesar 3,84 triliun rupiah. Kebijakan pembiayaan modal berdasarkan utang bank dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk mengeksploitasi kemungkinan leverage keuangan atau penggunaan modal asing dengan harapan imbal hasil yang lebih tinggi daripada biaya bunga. Yang kedua adalah obligasi sebesar 1,4 triliun rupiah. Pembiayaan obligasi merupakan opsi yang sering dipilih perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya. Yang ketiga adalah modal saham sebesar 1,45 triliun rupiah. Kebijakan pembiayaan modal berbasis ekuitas dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Selain itu, modal sendiri juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap operasional perusahaan. Berdasarkan sumber pembiayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Ramayana Lestari Sentosa Tbk memperoleh sumber pembiayaan dari sumber internal dan eksternal. Sumber internalnya adalah modal saham, sedangkan sumber eksternalnya adalah hutang bank dan obligasi. Pembiayaan modal yang penting itu merupakan salah satu dari pengembangan bisnis. Namun kebijakan atau proporsi pembiayaan modal harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Menurut teori picking order, perusahaan cenderung memilih sumber pembiayaan dengan biaya paling rendah terlebih dahulu dan baru beralih ke sumber biaya yang lebih mahal jika sumber yang lebih murah tidak tersedia. Dalam hal ini, sumber pembiayaan yang lebih murah adalah sumber internal seperti modal saham, sedangkan yang lebih mahal itu seperti hutang bank dan obligasi. Dampak positif dari pembiayaan internal adalah perusahaan dapat menghindari risiko kebangkrutan dan tidak perlu membayar bunga. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertahankan kendali atas perusahaan karena tidak ada pilihan eksternal yang memiliki hak suara di perusahaan. Sementara itu, dampak negatif dari sumber pembiayaan internal adalah terbatasnya sumber dana sehingga perusahaan harus mencari sumber pembiayaan eksternal seperti hutang bank dan obligasi. Dampak dari hutang bank adalah perusahaan harus membayar bunga pada pinjaman tersebut dan meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Sementara itu, obligasi juga memiliki risiko likuiditas dan risiko kredit jika perusahaan tidak dapat membayar bunga dan pokok obligasi. Sedangkan dampak positif dari pembiayaan eksternal itu, bunga yang dibayarkan pada pinjaman dapat dikurangi dari penghasilan perusahaan seperti beban bunga, sehingga dapat mengurangi beban beban pajak perusahaan dan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Dampak negatifnya itu biaya pinjaman dapat menjadi beban keuangan yang berat bagi perusahaan jika tingkat bunga tinggi. Dalam hal ini, untuk
Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT Ramayana Lestari Sentosa, perlu mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, kemampuan membayar kembali hutang, dan dampak terhadap kredibilitas perusahaan sebelum memilih jenis pembiayaan yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.